you. Alright, good. Shalom semuanya. Okay, good. Pastor Tanwin, would you like to come from? Okay. It's my privilege to have him here. As you know that, maybe you don't know me, some of you don't know me. Okay, saya terjemahkan, biar Tanwin terjemahkan saya. Bagi Anda yang belum kenal saya Agus Budiman. Saya temannya Agus sejak tahun 1990. Is that good? Been friends with Agus since 1990. Dan kami sudah lama sekali karena kami punya nama yang sama, kami lahir hampir di bulan yang sama, usia kami hampir sama. We have the same name and we were born almost at the same month. Dan waktu dia tahun 9 bulan yang lalu dia meninggal, saya juga shock, saudara. When he passed away 9 months ago, I was shocked. Dan saya tahu dia sedang menantikan kita di surga. I know he's waiting for us in heaven. Dan saudara, saya senang bisa kumpul lagi dan saya tidak kenal Anda karena saya sudah lama sekali tidak pernah ada di tempat ini. I'm glad to be here, although I don't know many of you since haven't been coming. Iya, oke. Jadi saya terima undangan beberapa minggu yang lalu Pastor Gideon, Pak Gideon undang saya kemari, tapi saya sebenarnya reluctant untuk datang ke Sydney. I was reluctant to come to Sydney after I got the invitation. Tapi karena mereka bilang kalian sedang merayakan anniversary ke-19, maka saya pikir saya ajak istri saya untuk kemari. But since you're celebrating your 19th anniversary, I thought I would bring my wife here Okay. as well. And then saya juga senang sekali waktu Pak Tanwin datang, Pastor Tanwin datang, dia say halo sama saya bilang, wah, this is the right person untuk menerjemahkan saya. And he was glad to see me this morning because now he can ask me to do this, to translate. This is unplanned, friends. Karena di gereja kami bahasa Inggris, saudara semuanya. Dan kami, biasanya saya satu-satunya pastor yang diterjemahkan oleh anak saya di dalam, saya bicara Indonesia, dia terjemahkan langsung di mimbar bahasa Inggris. In my church, we speak Indonesian in English, but I'm the only one who speaks Indonesian, so I needed my daughter. Oleh sebab itu saya kadang-kadang senang sekali kalau ada partner di depan. So I'm glad I have a partner in front. Ya, tapi tidak gampang cari menterjemah seperti Pak It's not Tanwin. easy to Okay. find a translator. Alright, guys. Okay, saya boleh turunkan mimbarnya, saudara, supaya saya bisa sama Pak Tanwin bisa bicara di depan mimbar, di sini ya. Ya, oke, good. Nah, karena saya lebih suka kita punya interaksi lebih dekat begitu. So I ya. like to have better interaction. Oke, saya tahu Anda sedang cari seorang pastor. I know you're looking for a pastor. Anda butuh doa puasa yang kencang supaya Pastor Tanwin bisa diubahkan Tuhan untuk jadi pastor Anda. I'm not going to translate that. I know you're praying for me to become the pastor. Saya kenal dia seorang pastor yang seorang pastor yang pintar sekali, saudara. Yeah, I say he's so smart. He's so smart. Okay, yeah. He's we know. so smart. He's smarter than me. Okay. So kita hari ini bicara tentang stop going to the church and be a church, saudara. Ya, kita berhenti untuk ke gereja, tetapi kita menjadi gereja sendiri. We stop going to church, but we be the church. Saudara, tahun ini kami membahas seluruh kitab Mazmur, saudara. This year we talk about Psalms. Kitab Mazmur itu terdiri dari 150 pasal, saudara. There's 150 Psalms in the Bible. Ya. Dan sebenarnya kitab Mazmur itu gampang dibaca, tetapi sulit untuk dikhotbahkan. Psalms are easy to read but hard to preach. Tetapi saya senang sekali untuk mempelajari backgroundnya supaya kitab Mazmur ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. But I love to read the Psalm to study the background so we can apply it in our everyday life. Jadi waktu Pak Gideon undang saya pikir mau khotbah apa untuk anniversary 19 ini di gereja Anda. So when I talk to Pak Gideon about what to preach on this anniversary, Ya, lalu saya pikir saya ambil Mazmur 92 untuk kita sama-sama dibangun di sini, saudara. so I chose Psalm 92 so it can be built. Mazmur 92 ini satu-satunya Mazmur yang orang-orang Yahudi selalu bacakan pada hari Sabat.
Psalm 92 is one of the psalms that the Jews always read on Sabbath. Biasanya kalau hari-hari raya tertentu mereka membaca psalm, saudara. Tetapi psalm ini dibacakan setiap hari, secara rutin hari Sabat. Many of the psalms are read other times, but this is the only psalm that's read every Sabbath. Nah, yang paling menarik sekali yaitu setelah mereka meninggikan Tuhan, lalu kemudian tiba-tiba mereka punya tune-nya mereka, berubah, saudara. Jadi yaitu di dalam Mazmur 92 ayat 13 dan 16 kalau terjemahannya Indonesia kalau nggak salah, kalau Inggris 12 sampai 15. Dikatakan begini, saudara, biar Pastor Tanwin yang akan terjemahkan, bacakan dalam bahasa Inggris, saudara, ya. Okay. Psalm 92 verse 12 to 15 says, "The righteous thrive like a palm tree and grow like a cedar tree in Lebanon. Planted in the house of the Lord, they thrive in the courts of our God. They will still bear fruit in old age, healthy and green, to declare the Lord is just, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him." Saudara, di zaman ini orang melihat gereja sebagai suatu pilihan karena mereka merasa bisa memilih-milih atau mereka terinspirasi oleh komunitas mereka. Today we see the church as a choice because we can choose our church based on our communities. Nah, karena begitu banyaknya pilihan, saudara, kita bisa berpindah-pindah gereja atau mencoba berbagai macam denominasi. Because there's so many choices that we can choose, we can go to other churches and other denominations. Di zaman konsumerisme ini, orang Kristen sebagai konsumernya, Anda sebagai konsumernya, dan hal-hal yang spiritual adalah produknya. In our consumerism age, we are the consumer and the church is the product. Tetapi saudara dan saya lupa kalau kita ini sebagai pengikut Kristus, Tuhan tidak panggil kita untuk pergi ke gereja. But we forget that as followers of Jesus, we are not called to go to church. Panggilan utama Tuhan untuk saudara dan saya adalah supaya kita tertanam di sebuah gereja, saudara. The calling for us is, first of all, is to be the church. Supaya kita bisa bertumbuh dan kemudian kita menyerupai Kristus dan diutus untuk dunia. So we can grow and be like Christ, that we can be sent to the world. Dengan kata lain, gereja tidak dibentuk untuk saudara dan saya. In other words, church is not shaped for you and me. Tetapi saudara, kita tertanam dalam sebuah gereja dan kemudian kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus untuk diutus ke dunia. But we're planted in a church to be shaped like Jesus, to be sent to the Oleh world. sebab itu saudara dan saya berhenti ke gereja karena kita adalah gereja, saudara. So let's stop going to church and start being the church. Sementara gedung ini tempat kita berkumpul, saudara, sebagai satu komunitas. While this building is a place for us to gather as a community, jadi panggilan Tuhan yang utama bagi saudara dan saya bukan untuk ke gereja tetapi untuk tertanam di dalam rumah Tuhan. our primary calling is not to go to church, but to be planted, to grow. Dikatakan, Pemasmur mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. The psalm says the righteous thrive like a palm tree. Mereka akan mereka tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. And grow like a cedar tree in Lebanon. Saudara perhatikan, kata bertunas di sini yaitu flourishing, saudara. The word is thrive, flourishing. Kata tunas di sini artinya sehat, bertumbuh dan subur. It means it's healthy, it's growing and thrive. Nah, pohon yang bertunas lebih baik daripada sekedar oke. A thriving plant is more than just okay. Karena kalau sebuah pohon dia flourishing, maka daunnya hijau dan tumbuhnya rimbun, saudara. A thriving plant has green leaves and akarnya sehat dan juga pohon itu kulitnya juga sehat semuanya. the root is healthy and everything is healthy. Saudara, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan, kita berbicara tentang kesehatan rohani saudara dan saya. If we're talking about growth, we're talking about our spiritual health. Bertumbuh rohani berarti saudara menjadi dewasa rohani. To grow in our spirituality, that means we are mature. Karena saudara berakar, tertanam berakar, dan kemudian saudara bisa menyerupai karakter seperti karakter Yesus. We are planted and we can grow
like Jesus. Pemazmur membandingkan pertumbuhan rohani saudara dengan dua jenis pohon. The psalmist compares with two different trees. Yang satu pohon aras, yang kedua pohon korma. One is the palm tree and the other is cedar tree. Saudara, pohon aras ini seperti pohon jati, saudara. Dikenal sebagai durable. The palm tree is durable tree. Elegan, saudara. It's elegant. Dan kemudian baunya juga, aromanya dari pohon ini sangat signifikan. And the smell is very significant. Nah, ketika Salomo membangun dia punya istana, maka dia memakai pohon aras Libanon ini, saudara. When Solomon built his temple, he used this tree. Nah, karena pohon ini sangat durable, tahan lama dan tahan cuaca, saudara. And this tree is very durable. It withstands weather. Dia bangun tiang-tiangnya, temboknya, atapnya dengan menggunakan kayu aras ini. Solomon used this tree to build everything. Dia tahu bahwa istananya akan bertahan lama, saudara. He knew that his temple would last long. Nah, kalau saudara membangun lemari Anda dengan dari jenis pohon aras, maka saudara tidak perlu kapur barus lagi. If you build your wardrobe using this tree, you will not need a Kapur barus. Apa? mothballs. Yes. Karena begini saudara, karena nyengat ya, kayak gitu. Itu tidak akan tahan, kayu ini tidak akan ada nyengat sama sekali. There will be no insects within yeah. the wood of the tree. Dan juga bau kayu ini tidak disukai oleh insek, saudara. And the smell of the tree, insect wouldn't like. Nah, yang kedua dikatakan di sini, dikatakan oleh pemazmur seperti pohon korma atau palem, saudara. And the second tree is the palm tree. Saudara, pohon korma ini mempunyai dua karakteristik. Palm tree has two characteristics. Kalau dalam pertandingan, saudara, dalam sebuah pertandingan di Atletik di Yunani, bila seseorang menang dalam pertandingan itu, sang juara dikasih ranting pohon palem. In a race in ancient Greece, the winner will get a palm branch. Dan yang kedua, lambang dari pohon palem ini adalah pengharapan akan masa damai, masa setelah perang damai. Itu lambangnya. The second significance is the palm tree is a symbol of peace. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan duduk di atas seekor keledai, orang-orang melambaikan daun palem kepadanya. When Jesus rode on a donkey into Jerusalem, people waved palm branches to him. Mereka mengeluhkan kedatangan Kristus sebagai seorang pembawa damai. They welcomed Jesus as a peacemaker. Jadi kedua jenis pohon ini, pohon aras dan pohon palem ini adalah melambangkan pertumbuhan yang subur, saudara. So this palm tree and the cedar tree is a symbol of growth. Keduanya adalah pohon yang evergreen, yang selalu hijau sekalipun musim kering. Both trees always green, although it's in a season of. Lalu pemazmur katakan demikian, saudara. Dia lanjutkan demikian. Mereka yang tertanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Dan pada masa tuanya pun mereka berbuah dan menjadi gemuk dan segar. And the psalm continues, planted in the house of the Lord, they thrive in the courts of our God. They will still bear fruit in old age, healthy and green. Perhatikan, Tuhan dikatakan firman Tuhan. Pemazmur tidak berkata bahwa mereka yang pergi ke gereja akan bertumbuh. The psalmist didn't say those who go to church will grow. Kenapa saudara dan saya tidak percaya. Saya sudah mengembalakan 33 tahun, saudara, bersama istri. Saya yakin bahwa khotbah tidak akan membuat Anda bertumbuh. I've been pastoring for 33 years and I believe the sermons will not make you grow. Karena ada dua jenis orang yang ke gereja. There's two kind of people to go to church. Yang pertama sekali, 5 menit saya khotbah, dia tertidur, saudara. The first one is after 5 minutes I preach, he fell asleep. Dan setelah saya selesai khotbah,
dia bangun, dia merasa refresh, saudara. And after I finished preaching, he would wake up and feel refreshed. Karena dia bilang Om saya susah tidur Om, tapi kalau di gereja saya suka tidur. And then he said to me, I have trouble sleeping, but I sleep very well when you're preaching. Tapi ada jenis yang kedua, saudara, orang yang suka sekali dengarkan firman dan dia merasa Om terima kasih, saya get refreshed dari firman-Nya. And there's the second kind of people that get refreshed from the preaching. Oleh sebab itu, saudara, gereja, kalau saudara datang ke gereja ini bukan untuk hanya bertumbuh, tetapi harus tertanam di dalam rumah Tuhan. That's why when you're in the church, you just don't be planted, but we grow. Mereka yang tertanam, mereka akan menjadi subur, flourishing, saudara. When we're planted, we will flourish. Mereka diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. We will be blessed and we will be a blessing for others. Mereka terlibat di dalam pelayanan dan mereka membuat perbedaan dalam gereja. They're involved in the ministry and the life of the church. Dan mereka selalu memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang merasa discouraged. And they will tell the goodness of God for those who are discouraged. Jadi saudara yang bagi Anda yang ke gereja, Anda jangan berpikir bahwa gereja ini bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohanimu. For those who go to church, don't think that this church is responsible for your spiritual growth. Karena Anda ke gereja ini hanya untuk saling membangun satu sama lain. Because you are in this church to encourage one another. Saling mendoakan satu sama lain. Pray for one another. Supaya Anda bisa mendapat kekuatan. So to get strength. Jadi saudara, pergi ke gereja tidak sama tertanam di dalam sebuah gereja. So going to church is not the same as planted in a church. Keduanya ini sangat berbeda. These two are very different. Kita bisa melihat perbedaannya kalau saudara berbicara tentang gereja. You can see the difference when we talk about church. Saudara bayangkan, kalau saudara bangun pagi hari Minggu, saudara berpikir, gua ke gereja atau enggak ya? Imagine if you wake up in the morning on Sunday and you think like, should I go to church? Kadangkala Anda terlalu capek sibuk dengan pekerjaanmu sehingga hari Minggu ingin stay di rumah. Sometimes you're so busy and tired of your work that you want to stay at home on Sunday. Kalau Anda mempunyai young family, anak-anakmu kadang-kadang minta untuk dianterin ke satu tempat saudara, atau pertandingan dari dari piano, les piano ataupun nari saudara. If you have small family, they will be asking you to take you to piano or dance or something else. Kadang-kala Anda tidak punya waktu untuk family, Anda berpikir hari Minggu adalah baik untuk pergi brunch bersama dengan keluargamu. Often you don't have time for a family and Sunday would be perfect time for brunch. Jadi with Anda family. selalu kadang-kadang berpikir, ke gereja enggak ya mah hari ini? So they think like, should I come to church this Sunday? Perhatikan, kalau kita sudah tertanam di dalam sebuah gereja, kita tidak akan pernah berkata, mah ke gereja atau enggak hari ini? But if we are planted in the church, we shouldn't be asking whether we should be going or Karena not. gereja bukanlah suatu tempat tujuan. Because church is not a destination. Gereja itu adalah Anda sendiri. Church is you. Menghadiri ibadah bukanlah suatu pertanyaan bagi kita yang sudah menjadi gereja. To attend a worship service is not a question for us who are the church. Saudara pernah bertanya pada dirimu, Have you been asking yourself, apakah saya perlu makan hari ini? do I need to eat today? Apakah saya perlu bernapas hari Do I ini? need to breathe today? Saudara, Anda tidak perlu pertanyakan hal itu. You don't have to ask those things. Demikian juga halnya pergi ke gereja. Same as being planted in the church. Karena ke gereja bukan satu hal yang perlu dipertanyakan. Because church is not something to be questioned. Kita adalah We gereja. are the church. Karena kata gereja aslinya itu eklesia. The root of the word church is ecclesia. Kita dipanggil untuk keluar dan berkumpul di satu tempat. We are called together. Disitulah kata eklesia, di mana kata itu digunakan oleh orang-orang sebagai satu tempat gereja, satu gedung gereja. That's where the ecclesia comes from. Tetapi ada perbedaannya antara pergi ke gedung gereja dengan tertanam di dalam gereja. But there's a difference between going to a church building and to be planted in a church. Kalau saudara sudah tertanam, saudara akan bertumbuh. If you are planted, you will grow. Anda terlibat dalam pelayanan. You're included in ministries. Anda tidak lagi datang telat ke gereja. You will no longer come late. Anda tidak pikirkan
kalau ini baru pujian, sebentar lagi firman mah baru kita Oh, masuk. this is only worship. We'll come when during sermon. Karena apa? Karena kita adalah gereja, saudara. Because we are the church. Anda datang ke gereja untuk memberikan kontribusi, yaitu karunia yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk Anda melayani satu sama lain. We come to church to contribute, to use our gift for others. Anda datang ke gereja untuk saling mendoakan. Come to church to pray for one another. Sebab itu, saudara, kenapa Tuhan memberikan karunia kita berbeda satu sama lain? That's why God gives us different talents. Karena Tuhan mau supaya kita saling membangun dan mengisi satu sama lain. Because God wants us to build one another. Saudara tahu, jelek-jelek saya ini dulunya tahun 87 saya ini pemimpin pujian, saudara. In 1987, I was a worship leader. Saudara, waktu saya katakan, saudara-saudara, ibu bapak semuanya, mari kita memuji Tuhan. When I said, people, let's worship God, Semuanya ngelihat lantai ke bawah. everyone look down on the floor. Waktu saya katakan ada amin, saudara-saudara, And it says, amen, everyone. saya tidak dengar satu kata pun yes. I didn't hear any yes. Dari situlah saya mengerti kalau Tuhan memanggil saya untuk buat perbedaan. From there, I understand that God calls me to bring a difference. Kadang-kala Tuhan tempatkan saudara di tempat yang tough, saudara, yang tough, orang yang bandel-bandel. Sometimes God places you in a tough spot. Tetapi kalau saudara sudah tertanam dalam sebuah gereja, tertanam di dalam Tuhan, saudara akan membuat perbedaan dalam hidup orang lain. But if you're planted in the church, planted in God, you will make a difference in someone else's Kita life. lihat Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8. Ya, Pastor bisa baca. Okay. Jeremiah 17 verse 8 says, He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes. For its leaves remain green and is not anxious in the year of drought. For it does not cease to bear fruit. Saudara, kalau saudara dan saya sudah tertanam, saudara, ini yang akan terjadi, yaitu akarmu akan dalam, saudara, akan bertumbuh dalam. If we are planted, this is what happens. Our root will be deep, deep. Saudara, walaupun panas terik matahari, maka pohon itu tetap bisa bertumbuh dan berbuah. Even in the scorching of the sun, that tree can still grow. Saudara, karena akarnya ke dalam, saudara. Because our roots grow deep. Jadi masa kekeringan boleh datang, tetapi pohon ini tetap bisa bertumbuh. Drought may come, but we still grow. Saudara, kadangkala kita nggak bisa hindari masalah. Sometimes we cannot avoid problems. Dengan perekonomian yang sekarang ini krisis datang. In today's economy, crisis is everywhere. Ingat, kebaikan Tuhan tidak bergantung dari situasi keadaanmu. Remember, the goodness of God doesn't determine by Anda the tidak akan economy. katakan waktu Anda diberkati Tuhan itu baik. You can't say you blessed by God and it's good. Waktu Anda susah, Anda bertanya, Tuhan di mana engkau? When it's hard, you keep asking God, where are you? Dia tetap baik mau Anda susah ataupun Anda senang. He's still good, although we are good or not. Oleh sebab itu Anda harus tertanam dan berakar sehingga Anda bisa mengenal Tuhan. That's why we need to be planted and rooted so we can know God. Saudara, saya suka sekali dengan kenapa saya cinta gereja, saudara. Gereja itu seperti ini, saudara. Coba tunjukkan gambar namanya redwood, saudara. Ini bagus sekali, redwood. Saudara pernahkah lihat pohon ini? Have you seen this tree, redwood? Ini pohon asal dari California, tapi ada di Warburton di Melbourne, saudara. This is a California tree, but you can find it in Melbourne. Pohon ini tinggi sekali, tetapi sebenarnya akarnya itu tidak dalam sekali. The tree is very tall, but the root is not that deep. Tetapi mereka harus tumbuh bersama-sama berdampingan supaya akarnya saling menguatkan satu sama lain. But they need to grow together so the roots intertwine with one another. Jadi waktu angin kencang datang karena pohon ini tinggi, mereka tidak rubuh, saudara. So when the wind blows, the tree will not fall. Jadi akar yang di bawah pohon ini masing-masing mereka saling mengikat dan sehingga itu menjadi kuat, saudara. So the roots are holding on to each other so they're strong. Itulah gambaran tubuh Kristus. That's the picture of the body of Saudara, Christ. ada saatnya kita menghadapi pencobaan. There's times when we face problems. Ada saatnya kita dalam pergumulan. When
There's time when we face troubles. Kadangkala kita juga mundur rohaninya. Sometimes we take a step back in our spirituality. Kadang-kadang kita menghadapi tantangan orang lain yang tidak suka sama kita. Sometimes we face problems from other people. Perhatikan saudara, jangan menghadapi hal itu sendirian. But don't face those things alone. Saudara dan saya itu harus punya komunitas. We need to have a community. Waktu saudara sekolah namanya akademi komunitas. When we study, we have a academic community. Waktu saudara ke gereja, saudara namanya spiritual komunitas. When we go to church, we have a spiritual community. Dan kalau waktu saudara sudah menikah, saudara punya keluarga yang disebut namanya family komunitas. When we're married, we have a family as our community. Saudara ingat, kalau akademi komunitas akademi Anda tidak menolong, tetapi yang harus bisa menolong adalah spiritual komunitas Anda. Your academic community may not help, but spiritual community will. Oleh sebab itu, Tuhan izinkan supaya kita bisa berkumpul seperti ini, saling tolong menolong. That's why God allows us together like this so we can help one another. Saya membutuhkan Pastor Tanwin. I need Tanwin. Saudara, dulu saya kadang-kadang ada artikel, saya suruh dia terjemahkan, saudara, melalui teks. A few times he sent me an article to be translated. Dan saudara, kita saling mengisi kekurangan kita. We feel one another's weaknesses. Ke gereja bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih sukses, We don't go to church to show off, tetapi kita bisa saling membantu satu sama but lain. we can help one another, Kita saling menguatkan satu sama lain. strengthen one another. Saudara, tidak ada satupun di antara saudara kalau nanti ke surga, Tuhan salamin Pak Stefanus, wah Anda sukses dengan bisnismu. No one here will go to heaven and God will shake your hand, says, congratulations on your business. Sesukses apapun Anda, Tuhan tidak pernah bersama dengan malaikatnya celebrate suksesmu. God will not celebrate your success. Saudara, yang Tuhan welcome adalah mari, hambaku yang setia. God will welcome the good and faithful servant. Waktu Yesus mati di kayu salib, When Jesus died on the cross, itulah accomplish Allah yang paling tinggi, saudara. that was God's highest accomplishment. Jadi kalau saudara punya ijazah mau 5, Allah tidak tertarik dengan So, ijazah. even when you have a 5 degrees, He will not. Anda mempunyai properti 5, Allah tidak tertarik. You have 5 properties, God is not interested. Accomplish dia waktu Yesus mati di kayu salib. God's accomplishment is when Jesus died on the cross. Ingat waktu Yesus dibaptis, waktu dia keluar dari air, Bapaknya katakan, kepadamulah aku berkenan. When Jesus was baptized, God the Father said, to you, whom I pleased. Saudara, zaman Old Testament dulu ada favor Tuhan. The Old Testament is the favor of God. Waktu zaman New Testament tidak ada lagi favor Tuhan kecuali Yesus. In the New Testament, there's no favor of God except for Jesus. Jadi kalau saudara sukses lebih daripada teman-temanmu, bukan Anda beroleh favor dari Tuhan lebih dari mereka. If you're more successful than your friends, it doesn't mean that God has more favor No, to itu you. bonus. That is a bonus. Jangan sombong. So be proud, Karena Tuhan tidak punya favor lagi. because God doesn't have favor. Paulus katakan di buku Galatia, semua kita ini sama di mata Tuhan. Paul says in Galatians that we're Karena all the Tuhan same, tidak punya favoritism. because God doesn't have favoritism. Oleh sebab itu mari saudara dan saya kita bisa bertumbuh dan tertanam bersama-sama. That's why we need to grow and we plant and grow together. Nah, saudara, kita lanjutkan yang sebelum kita makan, saudara. Saya tahu ada beberapa orang yang sudah lapar perutnya. I know Oke, we're hungry. oke. Nah, yang kedua, Second. Yeremia 17 ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jeremiah 17 verse 8 says, He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Orang
kemudian dia akan menghasilkan buah. People who are planted in the church will produce fruit. Saudara, Galatia 5, Paulus bicara tentang apa itu namanya buah roh, saudara. Galatians 5, Paul speaks about fruit of spirit. Dia katakan tentang kasih, tentang sukacita. Speaks about love and joy. Dia katakan damai sejahtera dan kesabaran dan kemurahan. Speaks about peace, faithfulness, Ya. patience, Dan kebaikan dan kesetiaan dan kelemah lembutan. and goodness and faithfulness and perseverance. Dan penguasaan diri. Dan saudara, ketika Anda tertanam dalam sebuah gereja, And we're planted in the church. maka Anda yang dulunya nggak sabar seperti Pak Markus, maka menjadi sabar. If you're not patient like Marcus, you will be patient. Anda berubah. You will be changed. Karena Anda berakar dan berbuah. Because you're rooted and bear fruit. Anda yang tidak punya self control, akhirnya Anda bisa menahan emosimu. When you don't have self-control, you will be able to control your emotion. Dulunya kita suka manfaatkan orang lain, sekarang kita menjadi murah hati. We used to use other people, but now we are generous. Saudara, kadang-kadang di gereja ada orang yang nggak mau bawa makanan, tetapi dia kalau pulang bawa makanan. Sometimes in the church, we have people who don't bring food, but they take food away. Tapi kalau dia sudah tertanam dan berbuah, dia bilang, Tuhan ampuni aku. But when he's planted and rooted and bear fruit, he will say, God Dia forgive me. selalu katakan, Bu Mena, berapa banyak orang yang akan hadir. He will say, Abu Ben, how many people are coming? Dia akan seperti Sakeus, dia akan kembalikan lipat kali ganda dari apa yang dia lakukan. He will be like Zacchaeus, who will return many folds. Itu orang yang tertanam dalam That's a sebuah gereja. person who's Dia planted. tidak selalu manfaatkan kesempatan. He doesn't use opportunity. Jangan tersinggung, saudara ya. Saya tahu nggak ada di sini. Don't get offended. Nah, yang terakhir, saudara, The last point, untuk saudara bisa tertanam dalam sebuah gereja, for you to be planted in the church, saudara harus mulai dengan namanya ekosistem, yaitu small gathering, small groups. you have to start in a smaller ecosystem, a small group. Saudara, dari situlah Anda bisa mengenal satu sama lain. From there, you can know each other. Saudara bisa saling mendoakan satu sama You lain. can pray for one another. Tujuan small group bukan untuk gosip, The goal of small group is not gossip, tetapi untuk bisa saling berkenalan satu sama lain. but to get to know one another, Untuk saling bisa mendoakan satu sama to lain. be able to pray for one another, Untuk saling memberkati satu sama lain. to be able to bless one another. Saudara, saya dan istri sudah menggembalakan 33 tahun, saudara. Me and my wife have been pastoring for 33 years, Kami juga tetap di dalam small group. and we're still in part of small groups. Jadi small group menolong Anda Small groups help you untuk bisa Anda terbuka kepada kepada satu sama lain. for you to be open to one another. Karena nggak semua orang bisa terbuka dengan orang banyak, saudara. Not everyone can be open Tapi to me, melalui small group Anda bisa saling but in small groups you can mendoakan. pray for one another. Oleh sebab itu saya harap Anda bisa tertanam dalam gereja ini. I hope you can be planted in this church. Jangan Anda pindah-pindah gereja. Don't go to other churches. Jangan jadi consumer, saudara. Don't be a consumer. Kalau saudara, kadang-kala kami hamba Tuhan, kadang-kala kami frustasi dengan jemaat. Sometimes we pastors, we get frustrated Kenapa jemaat suka pindah ke sana ke sini? when people move. Kenapa nggak belajar setia? Why not learn to be faithful? Saudara, Tuhan cari orang yang setia. God finds faithful. Sekali lagi, gereja tidak bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani. Once again, the church is not responsible for your spiritual Karena growth, saudara adalah gereja. because you are the church. Anda punya relasi sama Tuhan yang membuat Anda bisa bertumbuh. You have a relationship with God that makes you grow. Menurut surat Yakobus, ketika Anda diberikan masalah dalam hidupmu, dari situlah Anda bisa bertumbuh. The book of James says that from troubles that you can grow. Saudara, trouble itu yang masalah itu yang membuat kita menjadi dewasa. Those problems make us grow. Jangan mature. katakan, oh selama saya jadi orang Kristen, saya tidak banyak masalah, Pak. Oh, if I become a Christian, I don't have problems. Saya doakan Anda supaya Anda banyak masalah. I will pray for you so you have many Supaya problems. Anda bisa bertumbuh. So that you can grow. Semakin Anda bertumbuh, Anda menjadi dewasa. The more you grow, the more mature you are. Ketika orang lain bermasalah, Anda bisa simpati sama orang When lain. other people get troubles, then you will be sympathized. Waktu saya kena
cancer tahun 2004. when I got cancer in 2004. Saudara, saya ngalami 7 bulan kemoterapi. I went 7 months of chemo. Saya ngalami namanya kalau lihat makanan enak tidak mau, nggak kepingin makan setelah kita coba di mulut. Even if I see good food, I don't like to eat it. Kalau saya dengar orang di kemo atau kena cancer, saya bisa simpati karena saya ngalami. Now, when I hear someone who had a chemo and has cancer, I can sympathize. Tuhan izinkan masalah datang supaya kita bisa melayani yang lain. God allow problems to happen so we can serve other people. Nangkap saudara. Okay. Oleh sebab itu kedewasaan itu apa itu namanya bertumbuh ketika kita bisa counter Tuhan melalui masalah itu. Dan akhirnya Allah membalikkan masalah menjadi satu kemenangan. Growth happens when God allows us to meet us in that problem. Dia mati di kayu salib, tapi hari ketiga dia bangkit. He died on the cross, but rose again on the third day. Kalau saudara percaya kuasa kebangkitan, Anda punya masalah pun bisa selesai karena Tuhan. If you believe in the power of the resurrection, your problems too will be solved. Saya berhenti sampai saat ini saudara, tetapi saya harap jemaat ini terus bertumbuh. I stop now, but I hope that we can grow. Pesan saya saudara, My message is berdoa puasa yang keras supaya teman saya bisa jadi ganti Anda. Untuk menggembalakan Anda. Tuhan berkati Anda. God bless you. Terima kasih Pak Agus, ya, Pastor Tanwin, siap-siap jadi gembala kita. Kita sudah kenal, ya kan? Sudah kenal akrab. Kita sudah kenal akrab, saudara. Ya, kita doa puasa 7 hari 7 malam tidak makan dan minum, ya, biar lebih cepat jadi gembala kita. Ya, saudara, kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan, ya. Ada 2 cara, yaitu bisa melalui online dan ada envelope yang di sana. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan, bukan karena kebetulan Tuhan Engkau kirimkan hamba-Mu di tempat ini, ya Bapak. Sesuatu yang untuk menegur kami, ya Bapak, biar kami lebih lagi Tuhan mencintai Engkau Tuhan dan beribadah kepadamu, ya Bapak. Terima kasih Engkau berkati, Engkau pakai terus hamba-Mu, Pastor Agus, ya Bapak dan Ibu. Tuhan, apapun masalah mereka juga Tuhan, Engkau tolong dan Engkau berkati akan pelayanannya, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikannya, Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu yang akan memberi. Dan walaupun yang belum bisa, Engkau berkati, ya Bapak. Engkau punya jalan dan Engkau akan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas semuanya ini, ya Bapak, atas gereja-Mu, ya Tuhan. Kami berterima kasih, ya Bapak, atas kemurahan-Mu, ya Bapak. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami alaskan permohonan kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Sebentar saya minta Ibu Gembala untuk maju ke depan. Ibu Gembala akan menyampaikan sesuatu kepada kita semuanya. Shalom everyone. Puji Tuhan. Sungguh saya pertama-tama mengucap syukur pada Tuhan yang sudah memimpin gereja ini. Karena gereja ini adalah gerejanya Tuhan. Dia sudah memimpin kita boleh memasuki hari ini, yaitu ulang tahun gereja yang ke-19. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Pendeta Agus Budiman beserta istri yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu memang sangat-sangat kami butuhkan, ya Tuhan. Sorry, no, saya mau baca
with the sermon that has just been preached, Karena memang kita perlu berakar because we must be rooted dan kita bisa berbuah, bertumbuh dan berbuah. so that we can grow and bear fruit. Dan saya percaya itu hatinya Tuhan. I truly believe that is the heart of our God. Karena Tuhan mau kita semua ini untuk memberitakan Injil keselamatan itu sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Because I believe God really wants us to share the gospel so that a lot of lost soul can be saved. Dan saya percaya Tuhan itu mengizinkan gereja ini seperti tadi yang kita lihat video itu Pak Agus katakan And I bahwa believe, and I believe that God allowed this church to be built for a purpose, like what we've just watched when Pastor Agus was preaching. itu pada hari pertama kebaktian kita ada di Penhurst sana. That took place on the first day when we had our church service in Penhurst. Ya di langit ada dikatakan trust in Jesus alone. And on the sky we can see there was a writing saying trust in Jesus alone, And Jesus save. and Jesus saves. Itulah amanat yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai gerejanya. And that's the commandment that God gave to us as His people. Saya percaya Tuhan akan membimbing kita terus melakukan amanat agungnya. And I believe God will guide us all to carry out the great commandments, Yaitu memberitakan Injil dan membaptis semua orang yang percaya dan mengajarkan mereka untuk mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. that is go to spread the gospel, to baptize the people, and to teach them in Jesus. Dan juga apa yang tadi sudah disampaikan kepada kami semua yaitu baiklah kami semua bisa ikut cell group, maksudnya yaitu small group. And just like what was encouraged during the sermon is that all of us should enjoy and be part of a cell group or a small group of a church. Dan dalam kesempatan ini saya juga akan beritakan bahwa mulai besok malam gereja kami akan ada Zoom untuk cell group ini, yaitu Pak Agus yang sangat rindu kami belajar tentang abundant life, hidup yang berkelimpahan. And I want to take this opportunity to also say that tomorrow we will be holding a fortnight Bible teaching or Zoom meetings with Pastor Marcel. This is something that Pastor Agus has always desired for all of us to join and learn from a book called Abundant Life. Ya, saya rindu bagi saudara yang bisa mengikuti boleh join dalam Zoom ini, yaitu jam 8 malam sampai jam 10 malam. And I encourage everyone who wants to join the Bible study tomorrow from 8 o'clock till 10 o'clock, please let us know. Ya, dan saya rindu membacakan firman Tuhan And I want to read part of the dari scripture Mazmur 107. from Psalms chapter 117. Psalm chapter 117 says, "Praise the Lord, all you nations, extol him, all you peoples. For great is his love towards us, and the faithfulness of the Lord endures forever." Praise the Lord. And this is what the Lord would want us to do, is to extol him for all the people and to declare his great love towards us and his faithfulness of the Lord. Ya, puji Tuhan saudara. Dan saya rindu saudara semua terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan kami boleh terus menjalankan amanat agung Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua And I kalinya. truly desire for all of us to continuously grow in the word of God
and to carry out the great commandment that God has commanded us to do. Dan sebagai kata terakhir, saya ambil dari Mazmur 121 ayat 1 mulai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Psalms Tuhan. chapter 121 says, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over you coming and going, both now and forevermore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Thank you. Amin. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan dan Ibu Lilis, Saudara Stefanus. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. I'll invite all of us to stand on our feet. Kita akan menyanyikan bersama lagu kesukaan Bapak Gembala kita. We're going to be singing one of the songs that's the favorite song of our pastor, Agus Raharja. Ya. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini ya. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi beban. Katakan sekali lagi, hidup ini Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi katakan oh Tuhan, Oh Tuhan, padalah hidupku.
pujian ini Bapak Gembala sangat suka sekali. This is one of the favorite songs of Pastor Agus. Dan pujian ini juga menguatkan kami semuanya di tempat ini. This song has also strengthened all of us in this church. Mari kita nyanyikan sekali lagi tanpa musik ya, please. Let us sing it again once more without the music. Oke. Adalah kesempatan Mari jemaat Tuhan, hidup ini kita lakukan. untuk melayani Kita janji. Tuhan. Kita berjanji bagi Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Sekali lagi kita katakan hidup berkat. ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. katakan oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Mari tiup lilinnya. Thank you. Let us blow the candle. Sorry, saya tadi kelupaan. I have one more thing to say. Saya sungguh bersyukur pada Tuhan I'm truly grateful to God. dan saya berterima kasih juga untuk komite gereja kami. I would like to also thanks the committee of the church. Sebab mereka ini sudah dipakai oleh Tuhan untuk melakukan segala hal dan saya sungguh Tuhan memberkati. They have the- Tuhan memberkati mereka semua yang sudah menjadi lelah untuk kelangsungan daripada gereja ini. They have worked so hard to allow the church to continuously function and run up to today. Dan juga mereka yang senantiasa untuk mengatur semua beserta dengan Pastor Steve. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk semua hamba Tuhan yang boleh melayani di tempat ini setiap hari. I would like to also thanks Pastor Steve and also all the other pastors that has come and helped and served us and to the Lord in this place. Terima kasih. Thank Tuhan you. memberkati. God bless you. Tiup. Oke, silahkan kembali duduk. Please be seated.